Halo guys, kita kesini. Halo guys, kita udah sampai di Bali. Iya, kita udah sampai di Bali. Enggak. Oh ya udah. Ya sekarang mana? Oh, kita udah sampai Jogja. Tadi kita dari Bali, Solo, sekarang udah di Jogja. Ntar besok ke Bandung. Buka. Frida, lu salah circle, itu circle lu. Masuk dari pintu gerbang sampai ke belakang luas keseluruhannya 14. Nah, ini mulai dibangun pada tahun 1967. Jadi 2 tahun setelah pemerintahan PKI di Jakarta, Monumen Pancasila Sakti baru dibangun. Nah, ini dibangun adalah atas gagasan dari Anda. Salah satunya adalah Bapak Soeharto pada saat itu. Nah, ini dibangun terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama dibangun adalah Cungkup Sumu dan kemudian kedua baru dibangun Tugu Revolusi dan Museum. Kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1972 oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Jadi pembangunan yang terdiri itu memang saat itu kita masih krisis. Nah, maksud dan tujuan dibangun Monumen Pancasila Sakti adalah yang pertama untuk menghargai. Hai guys. Mau di sebelah mana? Ya kalau dia bagusan di sini tadi. 31 September tuh nonton kayak males gitu ya. Gak pernah mau nonton, sekarang malah kepo loh. Iya, karena aku tahu udah kejebur, jadinya kayak ngerasa penasaran. Ya pengen pas di rumah itu kan ada silet ya, ada silet guys. Terus siletnya dikematain gitu, dicongkelin. Buat maksudnya itu PKI. Terus yang nyongkelnya tuh cewek cuy, pakai baju merah gitu. Ngomongnya apa gitu? Pokoknya ngomongnya kayak wanita gitu, udah berdarah gitu aja. Terus langsung seret gitu. Ingat banget gue itu, pokoknya itu scan paling ingat sama yang puntung rokok itu paling ingat PKI. Ya PKI cuy. Nih sekarang kita mau ini tuh nih lapangan cuy. Nih. Sekarang kita lagi di tapi gerimis guys, sering apa? Adem bye. Baik, ada yang pertama kita kunjungi adalah penanganan atau penyiksaan yang diakhiri. Nanti baru kita namanya rumah penahanan atau penyiksaan yang digunakan oleh PKI pada tahun 65-nya. Nah, jadi awalnya rumah ini sebenarnya adalah milik dari Bapak Bambang Harjono. Bapak Bambang Harjono ini dia adalah seorang guru. Yaitu Letnan Jenderal Pakiradi, Mayor Jenderal Haryono dan Brigadir Jenderal Andika. Adik sekalian, inilah namanya Lubang Buaya. Jadi sebenarnya Lubang Buaya itu nama desa ya. Desa Lubang Buaya. Yang sebelum pemberontakan PKI, desa Lubang Buaya sudah ada. Yang sebelum pemberontakan PKI, desa Lubang Buaya sudah ada. Nah, ini sumur ini kedalamannya 12 meter. Kecil ya? Dalamnya 12 meter. Tapi diameternya ini hanya 75 cm. Jadi memang sumurnya kecil, ya, sempit. Jadi waktu digali ini tidak bisa hanya satu orang, dia bergantian. Nah, ini ditemukan tadi atas bantuan dari polisi tingkat 2 Sukitman, ya. Dia dia mendengar banyak suara tembakan. Setelah mendekat ternyata tembakan itu dari rumah dihilang jahitan.
Tapi belum sampai di rumah itu dia sudah ditangkap PKI, kemudian tangannya diikat, matanya ditutup, dia dibawa ke sini. Dia diikat di samping rumah anak-anak, kata penyiksaan yang tidak tadi. Nah kemudian besok paginya dia dilihat oleh Komandan Sakawirawan namanya Isnandul Arif. Masuk itu. Halo guys, kita ada di sini. Oh. Guys, foto bersama aja yuk. Langsung balik aja. Dari pangkat semula ya. Nah jadi di sini Sutoyo sudah tulisannya menjadi mayor jenderal, kemudian dipanjaikan juga. Nah kemudian Suprapto menjadi letnan jenderal, Ahmad Yani jadi jenderal penuh atau letnan empat. Nah ini Yohanina jadi letnan jenderal, Esparma juga jadi letnan jenderal. Nah Pierre Tendean menjadi kapten ya. Jadi pangkatnya bisa dinaikkan lebih tinggi dari pangkat. Nah kemudian ini yang di bawahnya ini namanya relik ya. Nah yang paling akhir ini adalah sewaktu pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin Ali. Nah kemudian yang sampingnya adalah sewaktu Bung Karno membawa buku Nasabel ya, nasionalis, agamais, komunis ya. Jadi maksudnya komunis tapi ala Indonesia ya, ternyata tidak berhasil. Nah ini adalah sewaktu diadakan penyiksaan ya terhadap jenderal angkatan tersebut. Nah jadi mereka sambil menari, sambil joget-joget, sambil bernyanyi. Nah lagunya yang terkenal pada saat itu adalah lagu Genjer-Genjer ya. Lagu Genjer-Genjer itulah yang dinyanyikan. Jangan digeser-geser ya, udah banyak yang rapuh. Ya jadi kita melihat aja. Ini tempat Pos komando. komando tuh apa Pak? Ya, pos komandonya di sinilah mereka mengadakan rapat-rapat. Oh Pak, yang katanya merapatin jadwal itu ya? Ah iya, penculikan apa semua mereka rapat sini. Tapi Ya. bukannya ada bangku yang lain juga ya? Nggak cuma ini. Ah itu masih ada di ruang tamu. Sisanya udah rapi. Nah ini karena sebenarnya ini namanya rumah. Jadi awalnya rumah ini sebenarnya adalah milik dari Bapak Soeb. Bapak Soeb ini dia tidak terlibat kegiatan PKI. Dia hanya seorang pedagang kelapa. Ya, sehari-hari. Nah, setelah datang ke sini PKI yang jumlahnya tadi hampir 3.700 rumah ini diambil alih. Inilah yang dijadikan menjadi dapur umum. Ya, jadi semua logistiknya sewaktu mereka latihan semuanya ditaruh di sini. Ya. Nah, di sinilah mereka masak untuk kebutuhan anggota PKI. Selama latihan di daerah Lubang Buaya. Nah, ini masih ada tempat nasi, ini ada pembayaran dan tempat karena inilah satu-satunya dapur yang diperankan PKI. Selama mereka latihan di daerah Lubang Buaya, hampir 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan mereka sini. Dan ini juga rumah ini belum ada yang bisa renovasi, hanya miliknya aja ya. Kalau miliknya memang udah sering kita ganti karena sangat resisten ya. Nah, karena ini rakyat juga doyan. Nah, kemudian karena hujan juga hancur. Nah, biasanya kita potong, kita beli lagi bilik baru ditempel ya. Jadi motifnya nggak sama ya. Tapi kalau atasnya ini seperti genteng ini kan ini masih aslinya. Nah, ini sekarang udah nggak ada keluar kayak gini. Ini ada tipis tapi gelap. Oh iya. Ada bulu di situ. Ada sekalian, inilah namanya mobil PN Artayasa. Jadi PN-nya itu adalah perusahaan negara. Arta itu uang, jasa itu jasa. Jadi awalnya mobil ini adalah milik dari Perori, percetakan uang Republik Indonesia, percetakan uang logam di daerah Jakarta Selatan. Nah mobil ini sehari-hari digunakan sebagai antar jemput karyawan. Pada malam kejadian itu mobil ini baru keluar dari garasi sekitar jam 3 pagi. Mau menjemput karyawan di daerah Jakarta Selatan. Kemudian melintas di Jalan Iskandar Siad.